Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Tren Quran Family. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal niat mandi wajib atau niat mandi junub. Ya, sebenarnya ada beberapa. Jadi niat mandi wajib setelah haid, niat mandi wajib setelah nifas atau setelah melahirkan, itu masing-masing berbeda niatnya teman-teman. Jadi seperti apa redaksinya? Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, Tren Quran pada kesempatan kali ini kita sebenarnya akan membahas soal niat. Jadi perlu saya tekankan kembali bahwa niat itu bagian dari rukun mandi wajib. Tanpa niat, maka mandi wajib kita tidak akan sah. Jadi kalau teman-teman bertanya tata cara mandi wajib yang sah dan benar, itu harus menggunakan niat. Nah, persoalan apakah niat itu harus dilafazkan dengan mulut atau dalam hati saja, itu jumhur ulama sudah sepakat bahwa boleh dengan tanpa dilafazkan atau dalam hati saja. Dan buat teman-teman yang tidak hafal redaksi bahasa Arabnya, maka boleh dengan bahasa Indonesia saja, tapi dengan niat yang benar. Misalnya teman-teman mandi wajib atau mandi junub itu berbeda niatnya kalau teman-teman mandi mandi wajib karena setelah haid atau setelah nifas. Nah, seperti apa? Nah, sekarang kita mau menunjukkan dulu niat mandi wajib atau mandi junub karena setelah berhubungan atau keluar sperma karena syahwat. Apakah itu karena mimpi, berhubungan, atau faktor lain. Jadi niatnya adalah nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal janabati fardol lillahi ta'ala. Jadi itu kalau teman-teman habis bermimpi, habis berhubungan, jadi niatnya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal janabati fardol lillahi ta'ala. Nah, ini ada yang membahas bacanya fardan lillahi ta'ala atau fardol lillahi ta'ala, fardol lillahi ta'ala. Jadi teman-teman ini terkait masalah tajwid sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari minal janabati fardan, terus baru kemudian menyambung lillahi ta'ala, itu boleh. Tapi kalau teman-teman menyambung menggunakan tajwid atau tidak, itu niatnya tetap benar. Kalau menggunakan tajwid, maka hukum bacaannya adalah idgham bila guna, karena fathatain bertemu dengan lam setelahnya, maka cara membacanya adalah kita baca dileburkan bacaannya tapi tanpa dengung. Jadi fardol lillahi ta'ala tanpa dengung. Nah, itu alasannya teman-teman. Nah, kedua, niat mandi wajib untuk yang setelah haid. Jadi niatnya adalah teman-teman bismillah dulu, basmalah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidi. Nah, jadi ada perbedaannya, minal haidi fardol lillahi ta'ala. Itu untuk yang setelah haid. Jadi ini khusus untuk perempuan, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Nah, kemudian niat mandi wajib untuk perempuan yang setelah nifas itu mengeluarkan darah setelah melahirkan dalam jangka waktu beberapa hari. Setelah bersih kemudian mau sholat, itu teman-teman bisa harus mandi wajib dengan membaca niat berikut. Jadi nawaitul, teman-teman baca basmalah dulu, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minan nifasi fardol lillahi ta'ala. Jadi bedanya tadi kalau karena bersyahwat, apakah berhubungan, mimpi, basah atau lain sebagainya, itu minal janabati. Kalau haid minal haidi, kita sambung minal haidi. Kalau karena setelah nifas, minan nifasi fardol lillahi ta'ala. Jadi pertanyaan teman-teman soal fardan lillahi ta'ala dengan fardol lillahi ta'ala itu hanya masalah tajwid. Kalau teman-teman membaca sesuai tajwid itu jauh lebih baik.
Jadi hukum bacaannya adalah fathatain ketemu lam, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Jadi bacaannya dilebur tanpa dengung. Nah, kalau teman-teman baca seperti itu benar, kalau tidak pun itu niatnya tetap sah. Jadi teman-teman, mungkin itu jawaban saya teman-teman soal niat mandi wajib yang sudah kita buat di video sebelumnya. Kalau soal tata caranya teman-teman lihat di video paling populer di channel ini, silahkan ditonton langkah demi langkah, niatnya seperti apa itu bisa ditonton di video ini. Oke teman-teman, kalau suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.